biasa, ya. Namun sebelumnya Bapak ucapkan Om Swastiastu, Shalom, dan salam sejahtera buat kita semua, ya. Hari ini kelihatannya ada yang tidak sekolah, ya. Hari ini yang tidak sekolah Intan, Sita, dan juga si Aryani. Kalau Intan kan dari Bonasari. Ada yang tahu kabarnya? Informasinya? Di mana? Oh, Intannya di Parigi. Ya. Kalau si Sita sakit. Kemudian si Aryani sakit juga. Ya. Ya, baik. Kalau memang seperti itu, berarti ada 3 teman yang tidak hadir pada hari ini. Tidak masalah. Jangan itu menjadi sebuah penghalang untuk kalian tetap semangat belajar. Baik. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita pada pagi hari ini, seperti biasa, kita awali semua kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, yang belum sempat memimpin lalu, si Meriana sudah. Berarti sekarang Yudita, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Yudita sudah memimpin kita dalam berdoa. Ya, Bapak tadi melihat kalian sudah hadir di sekolah tepat waktu. Itu menandakan kalian sudah disiplin dalam menggunakan waktu. Ya, Bapak apresiasi itu perlu dan harus selalu ditingkatkan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, seperti biasa setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu wajib, ya. Lagu wajib Garuda Pancasila. Oke, kita menyanyi diiringi musik. Kita mengikuti lirik yang ada di papannya. Nyanyinya sama-sama, yang kuat. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Lebih semangat lagi. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kalian sudah menyanyi dengan semangat, ya. Sekarang sebelum kita masuk ke inti pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini,
Bapak akan kelihatan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai untuk hari ini. Ya, kita sama-sama melihat tujuan pembelajaran yang hendak kita capai untuk hari ini. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai untuk hari ini yaitu yang pertama, ya, melalui kegiatan mengamati tayangan slide, PowerPoint, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian modus dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu memahami cara menentukan modus dari kumpulan data dengan tepat. Kemudian, tujuan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati slide, PowerPoint, dan berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data dengan benar. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini ada tiga ya. Ada tiga yang mudah-mudahan semua bisa kita capai untuk hari ini. Ya, untuk hari ini kelas akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompoknya Aryawan. Kelompok kedua, Meriani. Kelompok ketiga, Meriana. Dan kelompok keempat, Laksita. Ya, jadi ada 4 kelompok yang mana nanti kelompok ini sebentar akan berdiskusi menyelesaikan suatu permasalahan. Bisa satu orang membantu Bapak, si Aryawan, bantu Bapak untuk membagikan LKPD. Kasih satu orang, satu kelompok. Ya, itu satu. Ya, di tangan kalian sudah Bapak bagi LKPD yang sebentar akan kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita sama-sama agar kegiatan belajar ini lebih semangat. Kita akan melakukan yel-yel yang seperti biasa kita lakukan di kelas, yaitu kita tepuk semangat. Masih ingat itu tepuk semangatnya? Ya, Bapak contohkan ya. Semangat. Yes. Terakhir yes. Jangan kamu tepuk semangat tapi harus sesuai. Masih semangat juga kamu dalam mengucapkan dan bertindaknya. Oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Semangat, yes. Kurang semangat. Biar lebih semangat lagi. Sudah pada makan kan? Sudah. Makannya berapa piring? Bayi 2. Piringnya saja dimakan, nasinya tidak. Ya, kita ulang. Lebih semangat lagi. Kalau belum semangat, Bapak ulang lagi. Ya, kita mulai. Tepuk semangat. Terima kasih. Itu baru namanya semangat, ya. Jangan bilangnya tepuk semangat tapi dilakukannya dengan tidak semangat. Harus juga semangat. Ya, itu merupakan sesuatu untuk menciptakan semangat pada diri kita agar apa yang kita pelajari hari ini dapat tercerna dengan baik dan kalian bisa lebih memahami. Ya, Bapak punya sesuatu.
Kira-kira apa ini? Hah? Ada yang tahu? Kira-kira apa ini? Sapi kamu masih dibungkus plastik sudah tahu permen. Tercium baunya. Ya, ini Bapak membawa beberapa bungkus permen. Bapak bukan jualan ya, bukan jualan. Ada berapa bungkus ini? 5. Berapa? 5. Kalian 8. Tidak dapat 10 bungkus ya? Ya. Bapak sudah siapkan permen 8 bungkus. Sebentar, tolong Nisa coba buka saja. Ya, untuk mempermudah. $3.000 ya. 3.000 yang ambil 3 bayar 1.000 ya. Sebentar, masing-masing siswa mengambil gula-gula pada tiap bungkusnya. Ini ada juga Bapak siapkan 5 bungkus. Sampahnya jangan diambil. Simpan dulu kalau belum ada tong sampah, ntar dibuang di tong sampah. Ya, sebentar kalian ambil gula-gula pada tiap masing-masing bungkus. Terserah kalian mau ambil berapa. Yang penting sisakan temannya yang lain. Ya, mau kalian ambil 4, 5, 6, nanti sebentar Bapak itu 3.000 kan? Ya. Kemudian, nah, sebentar langkah berikutnya. Sekarang yang kedua dulu kalian lakukan dari Aryawan, silakan. Baru si Amin, silakan ambil di tiap-tiap bungkus. Ayo, baru Amin. Ayo nih. Ambil. Jangan cuma 1. Kasih gini yang ambil tuh. Banyak isinya. Yang 1 bungkus yang satunya lagi ambil. Ini lagi. Amin, langsung susul. Simpan di kantongmu. Nah, sampai di mana tadi? Supaya semua jenisnya kamu ambil. Nanti sebentar habis ini kalian bawa pulang ya, buat oleh-oleh. Makanya ambil 1 itu rugi. Tapi usahakan temannya yang lain kebagian. Gimana caranya? Langsung susul si Meriani dengan baik. Ya, gula-gula yang sudah kamu ambil simpan di atas meja. Aryawan, Amin, gula-gula yang sudah kamu ambil simpan di atas meja. Kemudian silakan tuan rumah. Bukan dihitung dulu, barang saya ambil. Masing-masing sekarang kalian sudah simpan sini dulu ya di atas meja. Sudah? Masih ada sisa kan? Silakan sekarang kita dengan. Oh, masih banyak ini. Misalkan jangan begitu. Ya ambil. Sebentar ambil. Apa? Nanti di akhir pelajaran nanti banyak dapat Bapak jualan ini.
Siapa yang paling banyak ambil, dia yang paling banyak bayar. Masih banyak ya. Oh, ada yang mau nambah lagi? Katakan yang mau nambah, bapak kasih. Karyawan masih mau nambah? Biar habisnya. Bos, di sana kelompok ini dulu. Baru 2 bungkus lagi. Nanti jangan semua kamu anu ya. Jangan semua kamu makan. Berat nanti giginya. Tusuk giginya. Sampai di rumah yang jualan boleh dijual ulang. Oke, gula-gulanya sudah habis dari 5 bungkus. Ya, semuanya sudah habis, tak tersisa. Untuk 40 saja tidak ada. Simpan dulu di laci, sudah dibuang. Nah, kemudian di langkah ketiga, ya, siswa mengelompokkan, kemudian menghitung masing gula-gula yang sudah diambil. Sekarang kalian kelompokkan, itu kan ada 5 gula-gula, pasti ada 5 kelompok. Kalian kelompokkan dulu masing-masing. Ya, Kopiko-nya kasih 1 kelompok, Alpenlibre-nya, Mentosnya. Nah, kemudian kamu catat di bukumu, di buku tulismu. Kopiko-nya berapa, Alpenlibre berapa, otomatis nanti dari kalian ini masing-masing beda-beda jumlahnya. Walaupun ada yang sama, berarti itu suatu kebetulan. Ya, masing-masing tulis dulu yang sudah kamu peroleh. Selesai? Sudah selesai didata semua? Saksikan? Bukan? Nah, yang sudah sekarang langkah keempat, kemudian menggabungkan gula-gula tersebut dengan teman kelompoknya. Gabungkan yang satu jenis, gabungkan satu jenis. Lalu dihitung ulang. Sudah digabungkan? Sudah. Karyawan belum selesai. Nah, sekarang gabungkan. Yang relaksa, gabungkan relaksa. Ya, dihitung sekarang lagi. 1 orang saja menghitungnya. Sudah selesai? Sekarang itu yang sudah kalian gabungkan, sekarang begitu. Dicatat ya. Baik lagi dicatat ini.
Bisa dia ya. Caranya Meriani yang simpel, cepat ya. Sudah? Karyawan sudah? Sudah? Belum? Sudah karyawan belum? Ya sudah selesai semua. Ya. Sekarang coba lihat catatan kalian kembali. Lihat data yang sudah kalian catat. Amin. Lihat. Ya, Bapak mau tanya dari si karyawan dulu yang data yang pertama yang pertama sekali tadi. Jumlah yang paling banyak gula-gula apa? Mentos dengan jumlah berapa? 12. Yang lainnya yang paling sedikit? Blaster jumlahnya 4. Kemudian si Amin yang paling banyak. Mentos jumlahnya 8. Si Meriani Alpolibe berapa? 12 ya. Si Bayu ya, Blaster jumlahnya 7. Meriana jumlah 8. Lilita Kopiko dengan Relaksa jumlahnya 9. Ya, ini ada dua jumlahnya yang paling banyak, itu Kopiko dengan Relaksa ada 9. Kemudian sama Intan Blaster 10. Sitat Blaster 10. Alpolibe berapa? 11. Berarti yang paling banyak mengambil di sini si karyawan. Jumlahnya berapa, karyawan? Ya, 12. Ya, itu dari jumlah masing-masing gula-gula yang kamu ambil. Setelah kamu gabungkan, kamu akan dapat data yang baru lagi kan? Coba kelompoknya karyawan yang paling banyak apa? Mentos jumlahnya 20. Kasih kuat ya. Apa yang paling banyak? Kasih kuat. Jumlahnya 20. Di sini Alpolibe dan Blaster jumlahnya 12. Alpolibe dan Blaster jumlahnya sama 12. Paling banyak. Di sini jumlahnya 17. Di sini berapa? Yang paling banyak berapa? Oh, berarti blasternya yang paling banyak itu 18 ya. Itu berarti blasternya yang 18. Nah, itu merupakan data yang sudah kamu peroleh ya. Nanti sebentar akan kamu lanjutkan data tersebut pada LKPD yang sudah ada. Kita lanjut. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pendalaman materi, kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Tentang modus. Modus matematika ya. Jangan modusnya Bayu. Modusnya Bayu kalau sama si Anu lain lagi itu bahasanya ya. Maksudnya pengertiannya lain. Modus matematika lain.
Yang akan kita bahas di sini modus matematika. Ya, rewannya, bukan modus yang lain-lain. Ya, di sini Bapak sudah siapkan satu video. Silakan kita tonton bersama. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Mari ketawa kita. Kali ini pembelajaran matematika tentang penggunaan data. Dalam kehidupan sehari-hari kita masuk membahas masalah menghitung modus atau nilai paling sering muncul. Baik anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa semoga ilmunya baik, kita mulai. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling banyak dalam satu data. Bisa memiliki satu atau dua modus sekaligus. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti. Nah, perhatikan ini adalah kumpulan data yang memiliki satu modus saja. Perhatikan, jika kita ambil maka diurutkan dari yang kecil, yang 3 itu 2, kemudian yang nilainya 4 1, yang 5 3 kali, yang 6 2, kemudian yang 7 2 kali, yang 8 1. Maka yang paling banyak adalah, maka modusnya adalah 5 karena dia muncul 3 kali. Ya, bagaimana yang modusnya lebih dari 1 atau 2 misalnya, kita lihat contohnya. Nah, perhatikan gambar di bawah untuk memahami contoh data yang memiliki 2 modus. Nah, ini data-data yang terkumpul ini adalah yang memiliki nilai 3, ini 2, yang 4 1, yang 5 3. Tadi sudah ada ya. Yang 6 2 orang, yang 7 juga 3 orang, yang 8 1 orang. Dari gambar di atas, angka 5 dan angka 7 memiliki frekuensi kemunculan yang sama, yaitu 3 kali. Maka modus data di atas adalah 5 dan 7. 5 dan 7. Bisa paham ya? Jadi modus itu bisa 1 bisa 2. Nah, kemudian contoh soal berikut adalah nilai ulangan matematika semester 2. Ada yang dapat 8, 6, 7, 9, 6 lagi, 7, 9, 8, 8, 9, 7, 9, 8. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Ada 2 data. Untuk menjawab soal tersebut kita data dulu banyaknya data yang muncul. Nah, kita lihat dari yang kecil, yang 6 2 kali, Ya, 7 3 kali, 8 4 kali, 9 3 kali. Ya, kita cek 5, 9, oke pas 12. Maka modus data tersebut adalah 8 karena muncul paling banyak yaitu 4 kali. Nah, oke, mudah kan? Mudah sekali. Ya. Ya, seperti tadi dijelaskan di situ ya. Kalau ada data yang masih teracak, kalian susun dari yang paling kecil ke yang paling besar. Seperti itu. Baik. Ya, dari video tadi ya intinya dijelaskan kalau ada data yang masih dalam bentuk teracak, kalian urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Misalnya tadi nilai matematika, ya ambil dulu nilai matematika yang paling kecilnya berapa. Ya, tadi di video 6 sampai 9. Nah, setelah itu baru kalian cari 6-nya di data tersebut, urutkan dia. 6-nya ada berapa? Kalau ada 3, bikin 6-nya 3 dan seterusnya. Ya, sehingga nanti akan kalian dapatkan data tersebut. Kalau sudah kalian selesai urutkan, kalian bisa menemukan modusnya. Nah, modus tadi apa? Ada yang tahu modus tadi? Pengertian modus? Apa itu modus? Ya, sekali lagi, ada yang tahu apa itu modus? Ya, Meriana. Modus adalah nilai data sering muncul. Nilai data yang sering muncul.
Ya. Nanti sebentar kalau mau menjawab silakan angkat tangan ya. Ya, modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, tadi sudah Bapak bagikan kalian gula-gula dan kalian sudah bikin datanya. Tadi si Yunita mendapatkan data yang terbanyak itu ada 2 kan, dengan jumlah 9 sama, berarti apa? Modusnya berapa? Modusnya yang mempunyai nilai 9 itu apa dan apa? Ya, berarti data atau gula-gula yang diambil sama Yunita yang memiliki modus yaitu ada pada Kopiko dan Relaksa, jumlahnya sama. Sedangkan pada Aryawan tadi apa modusnya? Gula-gula apa? Mentos dengan jumlah 12. Dia yang paling banyak ya jumlahnya. Nah, kemudian sekarang kalian kerjakan LKPD yang ada. Dari gula-gula yang sudah kalian gabung, itu datanya kan kalian sudah ada. Sudah ada datanya kan? Nah, di LKPD itu sudah dijelaskan. Soal yang pertama, tuliskan data yang kalian sudah dapat pada kegiatan di awal tadi. Data yang kalian gunakan yaitu data setelah kalian gabung dengan kelompoknya. Ya. Ya, kemudian yang kedua, tentukan modusnya dengan mengelompokkan data atau dengan menggunakan daftar. Ya. Kemudian yang ketiga, tentukan modusnya dengan menggunakan tabel. Maka kalian buat dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, modusnya menggunakan diagram garis. Silakan kerjakan sesuai dengan petunjuk di LKPD. Ya, sementara kalian mengerjakan, Bapak akan menilai kalian ya. Menilai sikap, kerjasama dengan teman. Itu ada penilaiannya selain penilaian hasil dari kelompoknya. Ya, yang nomor 2 nanti setelah kamu dapatkan data, kamu buat data itu, kelompokkan data tersebut, buat kalian dalam bentuk daftar. Iya. Misalnya Kopiko berapa kali, kan? Misalnya Kopiko, ini kan ada Kopiko, ambil huruf pertamanya saja. Misalnya Kopiko K tuh, kalau kamu mau ambil dari Kopiko, misalnya Kopikonya ada 10, berarti kamu bikin K, K sebanyak 10. Enggak, langsung saja. Kamu singkat dia huruf awal gula-gula tersebut. Ya, kemudian nanti yang ketiga itu kalian buat dalam bentuk tabel. Tabel itu seperti ini. Ini. Kalian buatnya seperti tabel.
Kemudian yang keempat, diagram batang. Nah, ini diagram batang. Kemudian yang terakhir, diagram garis. Ya, Bapak ingatkan lagi sekali sambil kalian mengerjakan, Bapak mengambil penilaian di sini ya, penilaian proses kerja kelompok. Mariana, silakan diskusi dengan teman kelompok ya. 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 Di depan sudah ada contohnya, yang mana tabel, mana diagram batang, mana diagram garis. Ya, di sini penilaiannya bukan hanya penilaian hasil ya, tapi juga proses kamu berdiskusi, Bapak nilai, Bapak ingatkan selalu. Beri waktu 10 menit ini, sisa 5 menit lagi. Selesai? Belum. Pak Guru, ini nggak muat di mana ini? Sudah nomor berapa? 4. Nomor 4. Tidak cukup? Ada, Pak. Ya, boleh. Kalau tidak cukup, boleh disambung di kertas lembar. Ya, boleh disambung di kertas lembar ya. Tapi ingat, isi juga nama kelompoknya. Sedikit lagi waktunya. Sudah nomor 5? Sudah, Pak. Makanya sekolah itu kasih lengkap alat tulisnya. Itu siapa punya penggaris? Amin. Oh, Ini nama kelompok. Nama kelompok 3. sudah selesai? Sudah. Oke, sebenarnya masih sisa waktu 2 menit lagi. Baik, kita akan melakukan presentasi yang akan diawali dari kelompok. Tadi Bapak lihat yang paling cepat selesai. Bapak lihat ini di kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Silakan perwakilannya. Silakan. Ditulis jawabannya ya di papan.
Untuk sementara Bapak tayangannya Bapak tutup. Silakan si Baik teman-teman, saya dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kita. Jenika, silakan teman-teman. Yang lain perhatikan ya. Lihat jawabanmu sama atau tidak. Kalau memang tidak, nanti sebentar silakan disanggah. Yang jelas jawabannya pasti beda ya, karena datanya beda. Hanya saja kalau ada kekeliruan di depan yang kamu anggap keliru, bisa kamu tanggapi. Untuk yang nomor 2, namanya tinggal kamu singkat saja. Depannya ambil ya nomor 2-nya seperti yang Bapak sudah arahkan tadi. Kalau dia kopikut, cukup tulis K saja. Pak, izin pinjam. Ya? Izin pinjam. Oh iya, silakan. Ingat ke WC ya. WC. Jangan lama. Pakai WC yang di sini, di kantor lama. Itu hal yang tidak bisa diwakili ya. Kalau memang mau buang air kecil silahkan, jangan ditahan-tahan. Itu penyakit selalu ditahan. Kopiko, mentor, blaster, selasa, arpen, hiji. Selesai? Sorry.
laki saya sudah bertanya. Modusnya berarti Modusnya di relaksa 17. relaksa 17. Oke, coba Yunita kembali ke tempat. Ya, kita jumlah dulu ini sama-sama ya, jangan nanti mereka salah hitung. 16 tambah 12 berapa? 28 ditambah 11. Yunita sambil hitung semua bulan-bulannya. 39 tambah 17. 39 tambah 30 berapa tadi? 39 tambah 17. 56 ya. 56 ditambah 17 13. 69. Berarti jumlahnya 69. Nah, enggak? Ya, berarti benar yang dibuat datanya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Lanjut di kelompok 2. Silakan maju. Tidak usah dihapus semua ya. Baik kelompok dari kelompok 2 kemudian selesaikan hasil kamu. Hapus saja. Jumlah-jumlah itu. Nah, yang berdua itu full kamu hapus ya. Atau kalau ada yang lain silakan perhatikan kelompok 2. Kalau ada hal yang perlu disanggah silakan disanggah. Titik dulu ini fotonya berapa? Di atas titik itu ya. Ini apa ini? Mekos. Mekos itu juga. Ya, siapkan dia.
Baik teman-teman, ini hasil presentasi kami. Modusnya adalah Cluster dan Alpen. Apa? Alpen IB. Silakan dulu. Cluster Dan Alpen. modusnya adalah cluster dan Alpen. jumlahnya 12. 12. Ya, kita cek bersama dulu ya. Bayu silakan hitung berapa? 20, 32, 40, 52. Ada enggak 52? Nah, sambil menunggu itu di sini sudah benar. Ya. Kalau kurang dari 52 berarti Bayu sudah memaafkannya. Berapa? Pasnya 52. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut kelompok 1. Namun sebelum ke kelompok 1, kira-kira ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah benar ya? Oke, lanjut di kelompok 1. Dua-dua maju. Ini kerjasamanya ini. Dinilai sikapmu, kerjasamamu dengan kelompok. Ini penghapus. Hapusnya memang jumlahnya kan beda-beda. Untuk urutan nama-namanya biar saja itu supaya tidak terlalu lama. Ya, tinggal jumlahnya nanti disesuaikan. Ya, pegang. Kalian ini berkelompok ya. Kelompok itu yang utama itu adalah kerja sama. Ini saling tunjuk mereka. Nah, yang sudah dihitung, sudah selesai presentasi, boleh programnya dikumpul baru bagi dua. Kembalikan ke datamu yang awal tadi. Kalau Bayu dia tidak, jangan dia kurang, nilainya 1 kilo. Siapa yang paling banyak ambil sebentar tinggal 3.000, berapa ribu nanti? Tadi Meriani 12 ada 2, 10-nya ada 2. Tadi jumlahmu berapa tadi? Di sini? 69.
Ya, ibu kabel dengan jumlahnya sesuaikan. Ya, 14. Itu 14. 14 mana? Aryawan grogi dia. Soalnya dia sering memodusi seseorang. 20 berarti kurang. Itu resiko apa namanya? Resiko ya terlalu banyak alur gula-gula, jadinya kalian mengerjakannya juga sulit ya. Tadi yang paling sementara yang paling banyak 60 berapa tadi? 69 ya. Sebentar kita hitung ini berapa kira-kira jumlahnya. Blaster relaksa 7 berarti di antara 6 dan 8. Kemudian 8. Kopiku sebut amin ya apa titik titik saja dulu di kopi mentos berapa 20 dari kopiku titik kopiku kan di sini ya ini tulisannya di sini titik. Baru sekarang mentosnya berapa 20 ini urusannya dia di sini lanjut. Blaster 12 luruskan dengan blaster. Lihat blasternya, lihat 12 nya saja blasternya. Titik. Lagi.
B 8. Kasih dekat miknya. Baiklah teman-teman, ini adalah hasil diskusi kami. Modusnya ada pada Mitos jumlahnya jumlah 20. 20. Ya. Coba kita uji dulu. Bayu. Siapa? Si Aryawan. Coba kamu hitung di sana berapa kilogram? Berapa? 61. Iya, 61. Kemudian diagram batangnya oke, diagram garisnya oke. Aryawan, tadi modusnya apa tadi? Mentos. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Mungkin ada yang mau ditanggapi? Tidak ada? Kalau Bapak yang mau ditanggapi, mentalmu harus biasakan ngomongnya, jangan ngenget. Ya. Kerjasama juga tadi. Ya. Baik, dari hasil diskusi kalian, ya dari kelompok yang sudah tampil, ya sebentar dulu itu Aryawan. Tunggu dulu. Sabar. Nanti siapa yang paling banyak? Tuh, 61 kamu tadi berapa? 69. Oh, berarti paling banyak kelompok 3 ini. Oh, iya. Apa? Doko. Ya. Dari hasil diskusi kalian, Bapak beri penilaian buat kelompok yang terbaik. Itu ada di kelompok 3. pede banget sih. Kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? 3. Oh iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Kelompok yang paling, ya mohon maaf agak kacau. Kelompok 1. Bapak ngomong dia masih hitung-hitung gula-gula. Amin. Sebentar ya. Kak. Ya. Silakan buat Aryawan, tolong dulu hapus karena kamu tadi menulis terakhir. Silakan hapus dulu bapaknya. Ya, kasih lihat dulu di atas meja. Sampahnya simpan dulu. Amin. Silakan bantu Amin biar cepat. Ini Bapak kasih aja untuk kelompok yang saling tunjuk tadi, disuruh presentasi saling tunjuk. Kerjasamanya kurang baik. Nanti perlu ditingkatkan Amin ya. Siapapun nanti kelompoknya, kerjasama itu harus diutamakan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak ucapkan buat Amin dan juga Aryawan yang sudah membantu. Ya, kita lanjut dulu biar kalian lebih memahami materi yang tadi. Ya, kita sama-sama simak video berikut.
guys, kembali lagi di channel Studyroom. Stay tune ya. Dengar suaranya? Halo semuanya, kembali lagi bersama Studyroom. Hari ini kita mau bahas materi baru, yaitu tentang menentukan modus. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu modus itu apa. Jadi, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus ternyata dapat ditentukan melalui 5 hal. Yang pertama, ternyata modus dapat ditentukan dari daftar suatu data. Yang kedua, ternyata modus juga dapat ditentukan dari sebuah tabel. Yang ketiga, ternyata modus dapat ditentukan dari diagram Baha. Dan yang keempat, menentukan modus ternyata dapat dari diagram garis. Terakhir, ternyata modus juga dapat ditentukan dari diagram gambar. Kita bahas yang pertama, yaitu menentukan modus dari data. Kita lihat contoh berikut ini. Tentukan modus dari kumpulan data berikut. Di sini sudah ada data, yaitu angka 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, dan 34. Untuk menentukan modus dari kumpulan data tersebut, ternyata kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Setelah diurutkan datanya menjadi seperti ini: 30, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 34, 34. Ternyata ada 2 data yang muncul paling banyak, yaitu 30. Kenapa 30? Karena 30 ada 3 buah data. Kemudian juga 33. 33 juga ada 3 buah data. 1, 2, 3. Kenapa tidak 34, 31, 32? Karena di sini 31 hanya ada 2 data. Kemudian 32 hanya 1 data. Dan 34 hanya 2 data, sehingga modus yang paling tepat untuk data berikut adalah 30 dan 33. Yang kedua, menentukan modus dari tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Lihat tabelnya, di sini ada jenis barang, kemudian banyak pembelian. Bahannya ada apa aja, yaitu ada beras, minyak goreng, gula, tepung, terigu, dan banyak pembeliannya juga bervariasi. Beras sebanyak 8, minyak goreng sebanyak 5, gula 10, tepung 3, terigu 5. Kemudian kita harus menentukan modus dari data yang ada pada tabel. Ternyata dari data yang ada pada tabel diketahui bahwa bahan pokok yang paling sering dibeli adalah gula, yaitu sebanyak 10 kali. Ini kita lihat sebanyak 10 kali. Jadi modusnya adalah gula. Yang ketiga, menentukan modus dari diagram Baha. Perhatikan diagram berikut ini, yaitu data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 6. Pada garis horizontalnya ada mata pelajaran yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Kemudian pada sumber ada banyak siswa. Untuk matematika ternyata ada 10 orang yang menyukai pelajaran
matematika. Kemudian untuk IPA ada 11 orang yang menyukai pelajaran IPA. IPS ada 8 orang dan bahasa Indonesia ada 11 orang. Kita harus menentukan modus dari diagram berikut. Ternyata modus dari data tersebut adalah mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Karena IPA dan bahasa Indonesia sama-sama disukai oleh 11 siswa. Kenapa tidak IPS? IPS hanya disukai oleh 8 orang siswa. Kenapa tidak matematika? Matematika hanya disukai oleh 10 orang siswa. Sedangkan kita tahu bahwa pengertian modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi atau jumlah yang paling besar. Kemudian materi keempat yaitu menentukan modus dari diagram garis. Perhatikan diagram berikut ini. Data suhu di sebuah kota selama 5 jam. Pada suhu X-nya ada pukul dan suhu Y-nya ada suhu dalam derajat Celcius. Pukulnya ada pukul 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata pukul 7 suhunya adalah 21 derajat Celcius. Pukul 8, 20 derajat Celcius. Pukul 9 kembali 21 derajat Celcius. Pukul 10, 21 lagi. Dan pukul 11 naik ke 22 derajat Celcius. Ternyata kita dapat menentukan modus dari diagram garis. Maka modusnya yaitu dari diagram suhu yang paling sering muncul adalah 21 derajat Celcius. Kenapa? Ternyata suhu 21 derajat Celcius muncul pada pukul 7, pukul 9, dan pukul 10. Kenapa tidak suhu 20 derajat Celcius? Ternyata suhu 20 derajat Celcius hanya muncul pada pukul 8 saja. Kenapa tidak 22 derajat Celcius? Karena suhu 22 derajat Celcius hanya muncul pada pukul 11. Sehingga modus dari data tersebut adalah 21 derajat Celcius. Sampai di situ bisa dipahami? Tadi yang sudah kalian lakukan ya. Kemudian untuk mempermantap lagi di sini ada soal latihan. Ya, perhatikan contoh berikut. Di situ ada nilai ya 100, 80, 70, 90, 80, 80, 90, 70, 80, dan 70. Ya, sebelum kita menentukan modus, kita urutkan dulu data ini ya. Datanya ini kita urutkan dulu. Kita urutkan dari yang terkecil. Kita dapat data di bawahnya 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90, kemudian 100. Kita buatkan tabelnya untuk mempermudah. Ternyata 70 ada 1, 2, 3. Kita buat 3. Kemudian 80 ada 1, 2, 3, 4. Kita buat tulis 4. Yang 90 ada 2. Dan yang terakhir 100 ada 1. Sehingga modus dari data tersebut adalah 80. Bukan 4-nya ya, tapi 80-nya modusnya. Karena dia muncul paling banyak, yaitu 4 kali. Oke. Berikut, nah ini sudah agak rumit sedikit. Berikut adalah data berat badan dari 30 anak. Berat badan anak yang paling banyak adalah, berarti ini mencari apa? Mencari modus, ya? Oke, kita jawab. Nah,
sebelum menjawab ini, kita perhatikan dulu data yang ada. Kita urutkan dulu, cari data yang paling kecil. Kira-kira data yang paling kecil dari data ini berapa? 35. Data yang terbesarnya 40. Ini yang 42. Oke. Nah, kita urutkan. Ternyata data yang paling kecil 35, data yang paling besar 42. Kalau anak-anak mau mencari menghitung supaya kalian dapat seperti ini, 35-nya ada 6. Ini kan kita dapat dari ini toh. Nah, karena ini sudah soal agak rumit ini. Nah, sehingga kalian lihat caranya, kalian harus siapkan pensil untuk mencoret-coret. Ya, kalian hitung misalnya seperti ini, kita mulai dari 36. Kita mulai dari 35 ya. Kita lihat dari baris yang paling atas. Setiap angka 35 kita coret, kita hitung. Ini 35 toh? Kita coret. 1 2, ada lagi? Tidak ada. Di bawahnya 3, hitung. 4, 5. Ternyata jumlahnya 6. Betul ya? Ini 6 betul. Kemudian yang 36 sama, kita lihat dari atas. Setiap angka 36 kita coret, kita hitung. 1 2 3 4. Jumlahnya 4, ya benar. Kemudian 37. 1 2 3 4. Ya, jumlahnya juga 4, benar. 38. 1 2 3 4 5 6 7. Benar juga. Lanjut 39. 1 2 40. 1 2 3 4. Iya, 4 ya. 41. 1. Ada lagi. 42-nya. 2. Benar. Sudah semua tercoret? Ya. Berarti datanya itu benar ya. Kemudian kita mencari jawabannya. Iya. Ternyata modus dari data di atas adalah 38 karena ada 7 anak yang beratnya 38, sehingga modusnya adalah 38 kilogram. Sampai di situ ada yang masih bingung? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mengenai materi ini? Tidak. Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Bapak harap sudah mengerti, karena ini merupakan modus dari data tunggal ya. Nanti akan ada lagi modus dari data kelompok. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sehingga kalau kalian sudah paham dari modus dari data tunggal, nanti untuk data kelompoknya bisa lebih mudah memahami. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, Bapak lihat loyo-loyo ini. Kita ulang lagi, masih ingat nggak? Gabung semangatnya tadi. Tetap semangat seperti di awal tadi.
Ready? Nanti kalau tidak semangat, dua-duanya Bapak akan ambil semua. Ya? Oke. Kita mulai. Tepuk semangat. Oke, sip. Ya, baik, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak yang sebelum kita menyimpulkan bersama-sama, coba dulu dari kalian, siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, silakan. Kamu dari tadi, boleh sebentar ya. Modus adalah nilai data yang muncul. Nilai data yang sering muncul dengan frekuensi yang paling banyak. Oke, tepuk tangan buat Miriani. Lanjut, ada lagi? Saya jadi tahu cara mencari modus. Ya, Saya menjadi tahu cara mencari modus. kita menjadi tahu cara mencari modus. Modus ini modus matematika ya. Baik ya, bukan modus yang lain. Ya. Salah satu coba sebutkan cara mencari modus. Pertama, Yunita. Menentukan diagram batang. Dengan menggunakan diagram batang. Oke, boleh. Kemudian ada lagi? Ada apa? Dengan menggunakan diagram garis. Oh iya, dengan menggunakan diagram. Kamu diagram apa tadi? Diagram batang. Kamu diagram garis. Lagi? Dengan menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel. Kemudian apa lagi? Dengan menggunakan diagram gambar. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lihat bersama-sama. Kita simpulkan bersama-sama. Ya. Modus adalah banyaknya data yang sering muncul. Kemudian beberapa cara dalam menentukan modus, yaitu yang pertama yang perlu kamu lakukan di awal, yaitu dengan terlebih dahulu mengurutkan datanya. Kemudian menyajikan data dalam bentuk, penyajian datanya ini boleh kalian sajikan dalam bentuk daftar, kemudian dalam bentuk tabel, dan juga dalam bentuk diagram. Diagram tadi ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 3 diagram. Pertama, batang, garis, gambar. Ya. Penerapan modus sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, misalnya pedagang, kemudian di sekolah ataupun di rumah. Nah, ada pedagang tadi di video, misalnya dia membuat daftar kebutuhan pokok, beras, gula, dalam 1 minggu berapa kali laku. Ternyata misalnya berasnya yang lebih sering laku. Di sini siapa yang orang tuanya pedagang? Tidak ada. Kebanyakan petani ya. Ya, walaupun petani di rumah juga bisa. Ya, selain pedagang di sekolah. Nah, di sekolah misalnya Pak Guru menentukan macam tadi nilai ulangan kalian, ulangan matematika kalian, bisa dicari modusnya berapa, atau yang paling banyak meraih nilai tersebut itu nilai berapa yang paling banyak dia raih, apakah 70, 80, 90 atau di bawah KKM. Kemudian kalau di rumah, Bapak Mama bisa juga menerapkan pelajaran ini dengan membuat catatan kebutuhan dapur.
Dalam sebulan gula berapa kali mama beli? Berapa kilo? Beras berapa? Ternyata setelah 1 bulan kalkulasinya yang sering diberikan itu ternyata misalnya beras karena tiap hari dikonsumsi. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Mungkin ada tambahan dari kesimpulan ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sudah menginjak ke kegiatan penutup. Namun sebelum diakhiri, Bapak kasih tes evaluasi. Bapak tanyakan sekali lagi, sudah paham nggak? Sudah. Oke, kalau sudah paham, silakan bekerja. Waktunya tidak lama. Ini bukan berkelompok ya. Silakan kerjakan sendiri. Langsung jawab di lembaran soalnya. Karena Bapak sudah siapkan tempat menjawabnya. Sebelum dijawab, nama dulu diisi. Biasakan waktunya 5 menit. Bayu, boleh bergeser kemarin sedikit. Lagi. Bayu ini modus ini. Iya. Kalau kalian sudah paham, jawabnya itu cepat itu. Jangan terbalik dalam menentukan modus. Jangan jumlah kamu pakai modus. Modusnya berapa? Ternyata yang kamu tulis yang paling yang jumlah banyaknya muncul itu kamu jadikan modus. Apa yang paling banyak muncul? Bapak yakin sudah paham? Oke, waktunya selesai. Sudah selesai? Ya. Ingat diisi nama. Silakan Bayu ambil pekerjaan depanmu dengan LKPD-nya. Jangan sampai lupa namanya, nama
Nama itu yang paling utama. Sedikit lagi. Kamu kesana belum? Oke. Ya. Oke, terima kasih Bayu. Selamat bantu Pak Guru. Tetap semangat. Ya baik, sebelum Bapak tutup acara, maaf. Sebelum Bapak tutup kegiatan belajar kita hari ini, kita bersama merefleksi diri dulu. Ya, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, di kegiatan mana yang kamu senangi tadi? Kerja kelompok. Di kegiatan? Kerja kelompok. Di kegiatan kerja kelompok. Kegiatan kerja kelompok, iya. Lanjut, ada lagi yang lain? Di kegiatan mana yang kamu senangi? Amin. Di kegiatan mana, Amin? Waktu bagi gula-gula? Nah, Bayu waktu bagi gula-gula. Oh, kan waktu kegiatan bagi gula-gula. Oke, pada saat kegiatan belajar kelompok. Ada lagi yang lain pada saat kegiatan yang mana yang kamu senangi? Ya, silakan. Hitung gula-gula. Hitung gula-gula. Iya, betul ya. Hitung gula-gula. 3.000. Berapa gula-gulamu kali? Ya. Mungkin kelemahannya, kekurangannya pada pembelajaran ini. Ayo. Apa kelemahannya? Tidak ada menjawab berarti tidak ada kelemahannya. Senang nggak kalian belajar untuk hari ini? Senang. Berapa orang yang jawab? Senang nggak untuk pembelajaran hari ini? Senang. Ya, kalau senang, Bapak yakin pembelajaran hari ini bisa kamu pahami. Dan untuk pertemuan berikutnya, sekarang kita membahas modus tentang data tunggal. Nanti pertemuan berikutnya kita membahas modus dari data berkelompok. Oke. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian tetap semangat belajarnya. Silakan ambil tas kalian, persiapkan diri. Gula-gulanya sudah dibagi tadi. Sudah dihitung 3.000. Berapa ribu jadinya? Jangan dimakan semua ya. Nanti bagi sama adik, kakak, mama di rumah. Kalau ada kakek, kalau ketemu dengan teman di jalan, kasih juga. Tadi di kegiatan berdoa awal dipimpin oleh Yunita, sekarang di doa sebelum pulang dipimpin oleh Bayu. Iya. Mana bisa pulang nanti kita berdoa dimulai. Berdoa mulai. Beri salam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sebentar kalian pulang, langsung pulang ke rumah, jangan singgah-singgah. Tetap masker dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan berkerumun, tetap jaga jarak.
utamakan kesehatan. Ya, diawali ulang dari Yunita.